Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan tampilkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan manajemen operasi dan teknologi. Contoh-contoh sebetulnya cukup banyak, termasuk untuk bidang manajemen operasi, mulai dari desain produk, desain proses, sampai dengan tata letak, sampai dengan inventory, scheduling, dan seterusnya. Itu yang tradisional terkait dengan manajemen operasi. Termasuk tidak perlu hanya juga penelitian tentang kuantitatif, tapi juga dengan metodologi kualitatif juga bisa dieksplorasi. Kemudian sisi berikutnya yaitu sisi tentang teknologinya. Misalkan Anda ingin meneliti mengenai sistem informasi manajemen, Anda ingin meneliti mengenai artificial intelligence, itu sangat dimungkinkan pada bidang manajemen operasi dan teknologi. Contoh yang pertama yang saya ingin tunjukkan yaitu ini agak unik karena dia terkait dengan knowledge management. Nah, knowledge management itu pada dasarnya cara mengubah sesuatu yang sifatnya ada di dalam kepala, yaitu tacit knowledge, menjadi pengetahuan yang sudah terdokumentasi menjadi tacit knowledge. Dalam hal ini, proposal ini berbicara mengenai pengaruh berbagi pengetahuan dan kemampuan inovasi individu terhadap kinerja karyawan. Coba kita akan lihat sejenak model penelitiannya. Di sini, secara umum teman Anda menggunakan proses berbagi pengetahuan itu berpengaruh terhadap kemampuan inovasi individu, dan kemampuan inovasi individu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Berarti semakin banyak eh, dalam suatu organisasi itu ada proses pembagian pengetahuan, maka kemampuan inovasi meningkat. Dan juga ketika kemampuan inovasi meningkat, kinerja karyawan juga meningkat. Dengan model seperti ini kita bisa melihat ada 7 hipotesis yang bisa dikembangkan. Ada hipotesis yang sifatnya langsung, ya, misalkan ini H6 berbagi pengetahuan langsung pengaruh terhadap kinerja karyawan. Tapi ada juga hipotesis yang H2 dan 4 ini bahwa berbagi pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara tidak langsung karena melalui variabel mediasi inovasi produk. Kemudian kita lihat di sini, kemampuan inovasi individu itu dibagi menjadi dua, menjadi inovasi produk dan inovasi proses. Keuntungan membagi suatu variabel ini menjadi dua adalah bahwa nanti jumlah variabel juga tentu lebih banyak, dan ini bisa menjadi suatu model penelitian yang baru, yang berbeda dengan model awalnya. Ini yang pertama. Ini bagi saya juga cukup menarik karena dia terkait dengan keagamaan yang secara khusus di sini dinyatakan sebagai religious commitment. Jadi ini melihat mengenai seberapa besar komitmen beragama itu memoderasi hubungan antara atribut-atribut Islam terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini dilakukan pada Bank BMT Beringharjo, uh, customer-nya, Bank BMT Beringharjo. Model yang digunakan seperti ini, jadi bahwa atribut fisik dan atribut non-fisik yang bersifat Islami itu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna atau pelanggan. Namun kepuasan ini dimoderasi oleh komitmen keberagamaan. Tidak dimediasi, itu beda ya. Kalau dimediasi berarti kotak ini variabel komitmen keberagamaan itu terletak di antara variabel kiri dan variabel kanan. Kalau ini memoderasi berarti mempengaruhi besarnya. Jadi misalkan semakin tinggi komitmen keberagamaannya, maka atribut fisik yang bersifat Islami itu jadi lebih berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Semakin rendah komitmen religinya, maka hubungan ini semakin lemah. Misalnya seperti itu.
Nah, tentunya kita harus berpikir apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri keagamaan yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Dan ini yang menjadi tantangan adalah cara menerjemahkan ke dalam uh, menjadi variabel yang bersifat Islami. Karena literatur yang ada sebelumnya itu variabelnya sifatnya masih keberagaman secara umum, belum Islamic attributes-nya. Kemudian uh, ada satu lagi penelitian yang lebih mendekati mengenai keberagamaan, akan saya tunjukkan berikut. Kalau ini menyangkut rantai pasukan. Ini analisis pengaruh rantai pasukan wisata religi, kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada wisata Makam Sunan Kudus, Jawa Tengah. Ini juga cukup menantang karena ada banyak variabel yang masuk di sini. Ada rantai pasukan, nah, rantai pasukannya pun wisata religi. Jadi itu lebih spesifik dan jadi menarik karena ada spesifitas di situ ya. Nah, kemudian kita lihat juga tentang model penelitiannya. Ada 4 variabel di sini, yaitu kualitas produk, rantai pasukan wisata religi, dan kualitas layanan. Nah, rantai pasukan wisata religi ini ternyata berpengaruh terhadap kualitas produk. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap kualitas layanan dan seterusnya. Anda bisa lihat. Nah, yang jadi uh, agak unik dan juga harus berpikir itu mengenai seperti apa rantai pasukan wisata religi. Karena seperti halnya pada penelitian sebelumnya yang saya tunjukkan, awalnya itu konteksnya beda. Kalau yang sebelumnya itu dipakai untuk BMT, padahal sebelumnya itu dipakai untuk wisata. Jadi kalau Anda ingat tadi, eh, pengaruh atribut Islami terhadap kepuasan, tapi atribut Islami yang digunakan sebelumnya itu atribut Islami pada eh, lokasi wisata. Sedangkan konteksnya dirubah menjadi BMT, sehingga kita harus berpikir lebih dahulu mengenai bagaimana mengadaptasinya dengan konteks yang berbeda. Demikian pula yang ini. Saya akan tunjukkan sejenak mengenai model definisi operasionalnya. Nah, di sini eh, sebagai tujuan wisata yang digunakan sebelumnya adalah wisata yang sifatnya fun, gitu ya. Wisata misalkan kebun binatang, misalkan seperti itu. Indikatornya juga lebih terarah ke sana. Sedangkan ketika kita masuk ke wisata yang sifatnya ziarah, itu lantas berbeda lagi indikatornya, sehingga pertanyaannya juga akan sangat terpengaruh tentang manajemen transportasi. Nah, tadinya konteksnya transportasi yang sifatnya lebih luas, tapi ini ternyata transportasinya sifatnya pakai ojek bermotor. Kemudian tentang eh, apa tentang hal-hal lain juga nanti harus sangat disesuaikan dengan konteksnya. Dan saya akan tampilkan mengenai bagaimana menyiapkan masalah dan tujuan. Nah, sebelumnya kita melihat terlebih dahulu daftar isinya. Oke, daftar isi Anda bisa lihat di sini ada pendahuluan, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ini selalu akan ada kalau Anda sifatnya uh, kuantitatif gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda kualitatif bisa jadi ada perbedaan. Kemudian ada landasan teori yang menjelaskan mengenai berbagai variabel yang digunakan. Ada variabel rantai pasukan wisata religi, ada variabel kualitas produk, dan seterusnya. Kemudian di sini dia menjelaskan juga tentang wisata makam Sunan Kudus itu seperti apa. Kemudian dijelaskan model penelitian berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, tentunya tidak begitu saja muncul model, tapi penelitian sebelumnya mengenai kepuasan, mengenai rantai pasokan, dan seterusnya itu seperti apa, baru muncul modelnya. Dan dijelaskan penelitian terdahulu.
Kemudian pada bagian berikutnya ada metodologi penelitian mengenai pendekatan dan jenis penelitian, ada populasi dan sampel, ada metode pengambilan sampel, pengumpulan data, instrumen penelitian, jenis, uji kualitas, indikator variabel. Kemudian ada hasil penelitian, kemudian ada juga kesimpulan dan saran. Nah, kita melihat terlebih dahulu yang pertama mengenai uh, ya ini ada tentunya latar belakang. Latar belakang bisa juga memasukkan berbagai tabel untuk menunjukkan untuk zoom out. Jadi ini menunjukkan berbagai destinasi wisata dan terutama yang terkait dengan wisata Islami sehingga dimasukkan organisasi kerjasama Islam. Kemudian ini persyaratan untuk eh, tempat wisata religi. Dan ada berbagai destinasi wisata religi yang ada di Indonesia. Nah, ini masuk ke rumusan masalah penelitian. Nah, tadi Anda masih ingat apakah rantai pasukan wisata religi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas produk pada wisata religi makam Sunan Kudus dan seterusnya. Nah, perhatikan penulisan di sini, rumusan masalahnya itu apakah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel yang berikutnya. Tapi kalau dalam tujuan penelitian, tujuannya yaitu menganalisis pengaruhnya. Pengaruh ya variabelnya sama. Jadi eh, antara rumusan masalah pertama ini langsung berkaitan dengan tujuan yang pertama. Anda bisa lihat ini juga variabelnya rantai pasukan wisata religi dan kualitas produk. Tapi eh, cara menyampaikannya, yang pertama menanyakan apakah ada pengaruh, yang bagian tujuan menunjukkan menganalisis pengaruh tersebut. Kemudian manfaat penelitian, ada manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, itu juga dijelaskan dua-duanya. Ada juga yang menunjukkan manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, kemudian bagi perusahaan atau lembaga yang diteliti, ada juga yang menambahkan semacam itu. Dan setelah itu ada landasan teori sesuai dengan variabelnya. Kalau ini karena variabelnya rantai pasokan wisata religi, maka dijelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan wisata religi. Kemudian saya akan skip beberapa bagian aja. Landasan teori saya rasa cukup panjang sehingga tidak perlu dilihat satu persatu. Kemudian dari situ dia akan menyimpulkan dalam bentuk model penelitiannya. Model penelitian ini nanti bisa diteruskan dua kali. Pada awal itu model penelitian yang dihipotesakan. Jadi perkiraannya akan seperti ini. Tapi lantas ketika ada asumsi atau hipotesis yang ternyata tidak terbukti, pada bagian belakangnya Anda bisa membuat model baru. Misalkan H5 tidak terbukti, maka H5 ini dihilangkan dalam model yang menjadi kesimpulan Anda. Oke. Kemudian di sini dijelaskan masing-masing hipotesis. Tadi ada model, oke, kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesisnya kan H1 misalkan, rantai pasukan wisata religi berpengaruh terhadap kualitas produk. Di sini dijelaskan penelitian mana sebelumnya yang menunjukkan hal yang sama. Oke, paling enggak dari sisi satu kaki ini saja, hipotesis satu ini, ditunjukkan penelitian lain yang menyimpulkan adanya hubungan antara A dengan B. Dan tidak hanya satu, tentunya lebih banyak, lebih baik. Oke, kemudian H2 menyimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan antara rantai pasukan wisata religi dengan kualitas layanan. Itu berarti yang kaki yang bawah ini, panah yang bawah, maka Anda juga jelaskan menurut penelitian siapa ada hubungan antara variabel satu dan variabel kedua. Oke, dan seterusnya.
Kemudian setelah itu Anda menunjukkan ini apa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berbicara tentang hal tersebut apa saja. Ada hubungan antara variabel, ada penelitiannya, ada judulnya, ada hasil penelitiannya. Ini formatnya agak fleksibel, tapi yang penting masuk akal dan ringkas dan bisa menampilkan hasilnya. Kalau ini digabungkan ada beberapa yang menghasilkan kesimpulan yang sama dijadikan satu. Seperti itu juga bisa, ya, tidak pun juga tidak apa. Dan metodologi penelitian yang digunakan, jenis penelitian, eh, ini jenis penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Eh, Ingat populasi itu keseluruhannya. Jadi misalkan populasi itu semua wisatawan yang datang ke objek wisata religi makam Sunan Kudus. Sampel itu nanti yang jadi responden yang ditanya itu siapa aja, bagaimana cara milih respondennya, karena sampel itu harus bisa mewakili populasi. Misalkan populasinya 100.000 orang setiap tahun akan datang ke tempat wisata, kita sampelnya hanya 150 atau 200. Nah, proses sampling itu untuk memastikan bahwa yang 200 itu bisa mewakili 100.000 pengunjung. Nah, metode pengambilan sampel ini pakai purposive sampling, yaitu sampling pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa? Tentu harus Anda sebutkan juga ya. Misalkan kriterianya itu pernah minimal 2 kali mengunjungi usianya di atas 17 tahun dan seterusnya itu harusnya ditunjukkan juga. Oke, kemudian cara mengumpulkan data, instrumen yang digunakan itu pakai survei, surveinya pakai skala Likert 4 misalkan. Jenis datanya data primer dan seterusnya ya. Kemudian dengan cepat akan saya tampilkan beberapa bagian beberapa contoh yang lain. Nah, kali ini tentang pengaruh kualitas sistem e-learning terhadap efektivitas sistem e-learning. Anda kenal learning management systems yang basis Moodle seperti misalkan MyClass atau Solusimu dan sebagainya itu merupakan sistem e-learning. Nah, ketika kualitas sistem e-learningnya bagus, apakah dia juga membuat pembelajaran lebih efektif dalam e-learning menggunakan e-learning tersebut? Ini kebetulan dalam bahasa Inggris karena kelas internasional, tapi kurang lebih sama daftar isinya. Ada pengantar, ada latar belakang permasalahan, ada eh, formulasi masalah, masalah dalam penelitiannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Studi literaturnya juga menggunakan semua variabel, menjelaskan variabel yang diikutkan dalam model penelitiannya. Dan ada metodologi risetnya, ada pendekatan, ada objek dan subjek. Nah, kalau kalau ini eh, misalkan Anda meneliti tentang Tokopedia, itu berarti objeknya itu Tokopedianya, subjeknya itu orang-orang yang berlangganan atau yang transaksi di Tokopedia. Kalau yang contoh sebelumnya wisata religi Sunan Kudus, maka eh, maka yang namanya objek itu wisata religi Sunan Kudusnya, makamnya. Tapi yang menjadi subjek itu respondennya, yaitu orang-orang yang berkunjung pada uh, wisata religi Sunan Kudus tersebut. Oke, kemudian kita lihat ini abstrak. Abstrak selalu ada. Abstrak ini juga menunjukkan secara singkat apa tujuan penelitian, kemudian menunjukkan uh, bagaimana proses pengumpulan datanya, bagaimana proses analisisnya, misalkan di sini pakai Amos, kemudian secara singkat hasil yang diperoleh seperti apa. Oke, kita juga coba lihat model penelitiannya. Nah, penelitian ini menunjukkan berbagai model yang ada sebelumnya.
yang menilai mengenai kualitas sistem misalkan. Nah, di sini ada modelnya Delon dan McLean. Ini bisa digunakan untuk semua jenis sistem informasi, sistem untuk bank, sistem e-learning, sistem untuk sistem informasi akademik, misalkan itu bisa digunakan dengan model seperti ini. Tapi ini model yang awal, kemudian ada juga model yang lebih baru dari Yangin Information Success Model dengan judul yang sama. Dan ada juga modelnya Chopra, ini lebih baru lagi. Nah, karena dia sifatnya khusus untuk e-learning, ini semakin mengerucut. Nanti akan tampil model yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, ini juga sudah mulai bicara mengenai definisi atau studi literatur dari apa yang dibicarakan di sini. Kemudian kalau ini agak berbeda, jadi di sini dijelaskan dulu variabel-variabel yang akan yang akan sorry, hipotesis yang akan dibangun. Setelah hipotesis dibangun cukup panjang, maka dia menjelaskan eh, dia akan menjelaskan modelnya atau modelnya sudah di atasnya juga bisa. Nah, di sini cukup detail mengenai penelitian terdahulu. Di sini ini saya rasa bisa diadopsi. Ini ada judul, ada metode yang digunakan untuk analisis, ada variabel yang diteliti, dan ada hasil penelitiannya. Dan ini cukup banyak yang dikemukakan sebagai landasan untuk penelitian-penelitian sebelumnya. Ini contoh yang bagus. Kemudian baru sini ada model research-nya. Modelnya seperti ini, bahwa kualitas e-learning itu berpengaruh terhadap efektivitas e-learning. Nah, kemudian kualitas itu terdiri dari apa aja? Ada kualitas informasi, ada kualitas sistem, dan ada kualitas layanan. Sedangkan untuk efektivitas ada kepuasan pengguna dan manfaat yang diperoleh. Dari situ dibangun ada 6 hipotesis. Tapi itu pun ada H1A, H1B, H2A, H2B, dan seterusnya. Itu model research-nya. Nah, ketika ada hasil analisis menunjukkan bahwa ada hipotesis yang ditolak, tidak masalah. Justru itu akan menjadi bahan bahasan yang menarik karena Anda bisa eksplorasi, bisa memberikan diskusi, bisa memberikan pendapat Anda kenapa kok tidak berpengaruh. Nah, dan jadi lebih menarik penelitian yang Anda lakukan. Demikian secara singkat ada beberapa model penelitian yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk memilih judul penelitian. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.